menuntut ilmu, benar niat kita dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita amalkan ilmu kita dengan amal keseharian. Yang ketiga, perbaiki amal ibadah keseharian. Itu yang menjadi pesan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kenapa seperti itu? Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Tidak mungkin sampai manusia sini, umat Islam sini, pada ujung dari hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah memahami apa yang menjadi permulaan hidayah. Jadi tidak mungkin kita sampai di ujung perjalanan sebelum kita memulai awal dari perjalanan. Begitupun di dalam memperoleh wala usura ala batiniha illa ba'dal wukuf ala zahiriha. Dan tidak mungkin kita mengetahui apa yang terkandung di dalam ilmu, apa yang tersembunyi di dalam ilmu, sebelum kita mengetahui zahir dari ilmu, yaitu berupa amal. Jadi dalam syarahnya Imam Nawawi menjelaskan perumpamaan syariah thariqah dengan hakikat. Wa mathala ba'duhum asy-syari'ah bis-safinah. Jadi mengumpamakan syariah itu bis-safinah. Syariah sini marah kapal. Syariah itu seperti kapal. Lalu kemudian wattariqah bil bahri, dan thariqah itu lautan. Jadi syariat itu adalah safinah atau kapal, sementara thariqah itu adalah lautan. Lalu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa al-haqiqah adalah al-lu'lu' atau permata. Untuk mendapatkan permata maka kita harus menggunakan kapal untuk mengarungi lautan. Setelah kita sampai di lautan, maka kita selami lautan itu untuk memperoleh permata, mutiara. Begitu perumpamaan antara syariah thariqah dengan hakikat. Muntamnya mau mutiara harus kepada kapal, dan kapal itu kita gunakan untuk mengarungi lautan yang disebut sebagai thariqah. Baru kemudian kita selami thariqah itu untuk sampai kepada hakikat, mendapatkan mutiara. Lalu dalam perumpamaan yang lain disebutkan juga hubungan antara syariah thariqah dengan hakikat itu marak angkun kelapa situasi. Syariat itu serabut luarnya, thariqah itu adalah dagingnya, dan hakikat itu adalah minyak kelapa. Untuk mendapatkan minyak kelapa kita harus buka serabutnya dulu. Kita pahami dulu syariat ini apa yang wajib, apa yang haram, apa yang mandub, apa yang mubah, apa yang makruh. Pahami dulu. Setelah membuka serabut kelapa, kita buka dagingnya. Setelah kita tahu sholat 5 waktu itu wajib, kita lakukan sholat. Setelah tahu puasa bulan Ramadan itu wajib, kita laksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka baru setelah melewati tahapan-tahapan itu kita sampai kepada hakikat. Jadi belajar agama sini tidak sekedar paham halal haram bid'ah sunnah, tapi bagaimana pemahaman ilmu yang kita miliki kita amalkan dalam keseharian. Jadi kita kemudian sibuk menyalahkan dengan si lain, sementara ibadah kebiasa tidak kena. Sibuk mengurusi celana, lupa meluruskan hati dan diam.
sibuk memanjangkan jenggot, lupa meluruskan hati dan niat. Padahal yang menjadi hakikat itu adalah setelah semua yang kita lakukan, ilmu yang kita miliki, kita amalkan dengan baik. Jadi perumpamaan syariat, thariqat dengan hakikat seperti itu. Maka Imam Nawawi Al-Bantani menulis kitab ini Syarah Bidayatul Hidayah dengan memberikan nama Marakil Ubudiyah, bahwa siaran ibadah sini ada jenjang tingkatannya. Pada marakib ta'limat, jenjang tingkatan pendidikan. Marakil ubudiyah artinya jenjang tingkatan ibadah. Jadi ibadah itu dimulai dengan ilmu dulu, memahami Allah Ta'ala, zatnya, sifat. Diawali dengan ilmu tentang syariat dulu, memahami yang wajib, yang mubah, yang makruh, yang mandub. Diawali kemudian dengan amal dulu, mengamalkan apa yang kita ketahui dengan ilmu-ilmu sebelumnya. Baru kemudian kita sampai kepada hakikat. Ini karena banyak orang yang terburu-buru, pernah baca kitab segi dua, wah langsung dia paling kanan, langsung dia paling paham. Ini terburu-buru, padahal tujuan ilmu bukan untuk menyalahkan yang lain. Kita belajar di majelis itu bukan untuk menyalahkan saudara kita semua muslim, tapi tujuan kita mencari ilmu adalah talabul hidayah, untuk memperoleh hidayah. Kalau semakin kita paham tentang hidayah, semakin kita tidak gampang menyalahkan saudara kita yang lain. Karena ciri-ciri orang yang benar dalam menuntut ilmu, dia menerima kebenaran meskipun berbeda dengan pendapatnya sendiri. Nah, ini dilanjutkan oleh Imam Ghazali, wa ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah litujarriba biha nafsaka wa tamtani biha qalbak. Dan aku ingin menunjukkan kepada kalian wahai penuntut ilmu, kata Imam Ghazali, bi bidayatil hidayah, tentang permulaan dari hidayah. Litujarriba biha nafsak, agar dengan itu bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mentomere paham bidayatul hidayah, awal permulaan dari hidayah, maka harus kita laksanakan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fa in sadaqta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawiyatan wa laha qabilan fadunaka. Kalau hati kita cenderung, hati kita tertarik untuk memulai di dalam memperbaiki niat, di dalam memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amalan kita. Apa kata Imam Ghazali? Walaha qabilah fadunaka tatallu ila nihayati wa taghalghul fi biharil ulum. Maka kita akan masuk kepada apa yang disebut sebagai biharul ulum, atau lautannya ilmu pengetahuan. Tetapi sebaliknya, wa in sadaqta qalbaka 'inda muwajahatika iyyaha biha musawfan bil amal bimuqtadaha muwadilan fa'lam anna nafsaka al-ma'ila ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bis-su'i. Tetapi kalau dalam hati kita cenderung menolak atau menunda-nunda di dalam mengamalkan ilmu yang kita punya, maka kata Imam Ghazali, itu merupakan dorongan dari nafsul ammaratu bis-su'. Nafsul ammaratu bis-su' ini nafsu yang mendorong kita melaksanakan perbuatan yang buruk. Jadi wah kena niat dalam menuntut ilmu, kena niat dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, insya Allah kita akan masuk kepada biharul ulum, lautan ilmu pengetahuan.
Tetapi kalau dalam hati kita bareh wah memperperi niat sini wah kadung kita mau ilmu pengetahuan, wah kadung itu jadi dengan si pinter, bareh wah meririk niat sini, itu berarti ada dorongan nafsul ammaratu bisu, ada dorongan nafsu kejam. Waqad intaharat qati'atan lisyaitan al-la'in liyudilluka bihablil ghururi. Jadi kalau nafsu amarahnya itu, nafsu keburukan sudah menguasai manusia, itu seperti setan itu mencocokkan tali ke hidungnya manusia. Apa bahasanya? Untuk lihat dengan mata kita dengan sapi ini, ikat dengan tali, setan itu menggiring manusia. Itu perumpamaannya ketika nafsu ammaratu bisu sudah menguasai manusia. Lalu kemudian fayastadrijaka bimakidatihi ila qamratil halak, dan setan itu secara bertahap akan menggiring kita kepada kehancuran. Jadi ini misalnya kita wah dari orang berilmu, wah luwe ilmu pengetahuan, lagu kita amalan ilmu sini, dan salah niat kita di dalam menuntut ilmu, maka yang pertama ilmu itu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita misalnya jadi ustaz, jadi dosen, jadi guru, ketakutan yang paling utama dari seorang pendidik adalah ketika ilmunya tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu itu bisa menjadi ilmu yang tidak bermanfaat? Yang pertama ketika niatnya salah. Yang kedua ketika ilmu itu tidak diamalkan. Paham itu besi halal, besi haram, laku itu paling keras keinginan terbalah melakukan yang haram. Ini berarti tidak mengamalkan apa yang diketahui, tidak mengamalkan ilmu. Nah, ketika itu terjadi dan dinilai itu berubah, itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali, setan menarik manusia secara perlahan kepada kehancuran. Mungkin sekarang kita hancur, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nauzubillah min dzalik, hancur. Ketika ilmu yang kita miliki tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka menurut kita di zaman tahun ke sini, berapa banyak orang yang pintar di Indonesia? Luwe tenang sih pintar. S3 Timur Tengah, S3 luar negeri, doktor, profesor, insinyur. Tapi apakah itu merubah keadaan? Maka ada kemungkinan ilmu yang dimiliki bukanlah ilmu yang bermanfaat. Nauzubillah. Dan setan menggiring kita sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali, fayastadrijaka bimakidatihi ila dhamratil halal. Yastadrij itu ditarik secara perlahan sampai kemudian menghadapi kehancuran. Maka ketika masih ada kesempatan untuk memperbaiki niat kita, untuk mengamalkan ilmu yang kita punya, amalkan. Dengan mengamalkan ilmu, dengan niat yang baik dalam menuntut ilmu, insya Allah akan menjauhkan diri kita dari kehancuran. Ini persoalan yang sering dianggap remeh, ini persoalan yang sini. Tetapi justru ini yang banyak menjatuhkan umat manusia, menjatuhkan umat Islam. Sederhana mungkin. Setiap tahun piramida sarjana ekonomi, tetapi ekonomi kita tidak pernah berubah. Setiap tahun berapa banyak doktor, profesor, dengan sepinter sini, tetapi apakah keadaan masyarakat berubah? Belum tentu. Karena nilai sebanding antara derajat status keilmuan ini dengan ilmu yang dia miliki.
bermanfaat atau tidak, diamalkan atau tidak. Maka kalau kita mau masuk ke dalam taqabbul ila bihadil ilm, masuk ke dalam lautan ilmu pengetahuan, masuk ke dalam hakikat, biasakan diri kita untuk mengamalkan apa yang kita ajarkan, untuk memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Karena terus terang, persoalan memperbaiki niat ini sekarang. Memperbaiki niat karena niat mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya dalam hati, susah itu. Yang kedua, susah kadang mengamalkan apa yang kita ketahui, mengamalkan ilmu yang kita miliki. Tetapi kata Imam Ghazali, ketika ada kecenderungan diri, mailah, ada kecenderungan hati untuk berubah, cepat-cepat kita berubah, perbaikinya. Karena kalau tidak, setan akan semakin menarik kita menuju kehancuran. Maka zaman lain sini kadang-kadang ustaz-ustaz sini kadang tidak sekolah, kiai denara gelar SH, MM, MA denara gelar lagi, tetapi ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka kualitas ilmu pengetahuan sini tidak hanya dinilai dari gelar yang berderet-deret, tetapi apakah ilmu yang kita ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu menjadi manfaat? Kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nah, lalu kemudian Imam Ghazali mengingatkan dengan satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, wa lam yazdad hudan, tetapi tidak bertambah hidayah, tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka yang ditambah oleh Allah itu bukan hidayah melainkan bu'dan, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu. Maka ketika kita merasa sebagai orang yang berilmu, kita merasa diri sebagai orang yang memiliki ilmu agama, tapi justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus ingat kepada hadis ini. Jangan-jangan ilmu yang kita miliki justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi kadang tiang ini misalnya dalam mengisi, diminta mengisi pengajian, bukan berarti tiang tidak mau mengikuti. Karena yang paling susah ketika duduk di posisi seperti ini, kita menganjurkan kebaikan, menganjurkan ketakwaan, tapi kita justru menjadi orang yang paling tidak takwa, paling tidak benar. Bagaimana ilmu yang kita sampaikan menjadi manfaat kalau kita sendiri tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan? Kadang tiang misal di kampus, di UIN, persoalannya apa? Mahasiswa sini dia berakhlak. Ya Allah, dia rajin dosen. Tetapi pertanyaannya bagaimana kemudian bisa seperti itu? Berarti mereka kurang teladan. Tidak ada yang memberikan contoh, atau bisa jadi ilmu yang mereka dapatkan bukan ilmu yang bermanfaat. Maka kesalahan tidak hanya pada murid, kesalahan tidak hanya pada mahasiswa, bisa jadi dosen dan pendidiknya yang salah. Tetapi selama masih ada kesempatan bagi kita semua, sila bareng-bareng memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, di dalam mengamalkan ilmu yang kita miliki. Manusia sini boleh pintar setinggi langit,
tapi belum tentu ilmu yang dia miliki menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada satu ulama yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa disebut sebagai Ibnu Hajar? Karena saking pebalnya sini disebut sebagai batu, anak batu. Karena saking pebalnya, saking bodohnya. Tapi ternyata orang yang bodoh itu bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia tidak menemukan guru yang tepat. Perlahan dia belajar hingga akhirnya menjadi ulama besar, ulama yang memberikan pengaruh besar. Jadi untuk sampai kepada nihayatul hidayah atau akhir dari hidayah itu ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama memperbaikinya. Tahapan yang kedua ilmu kita amalkan. Tahapan yang ketiga amalan-amalan kita akan mengantarkan kita kepada hakikat. Maka setelah ini pada pertemuan minggu depan kita akan mengajarkan atau kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menjalani kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, supaya dia sampai kepada tingkatan hakikat, tingkatan nihayatul hidayah. Bagaimana seharusnya seorang manusia itu menjalani hidupnya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Karena baca sejarah-sejarah ulama, tuan guru zaman lain sini hidup di sini teratur, pirana uras, pirana tidur, pirana zikir, pirana tahajud teratur. Keteraturan hidup, keteraturan di dalam menjalani hidup ini yang mengantarkan kepada hakikat atau ilmu laduni. Maka dia heran menahan tuan guru. Memang itu bercerita masalah lagi, wah paham ya apa sih jadi masalah. Iya ada hakikat. Tuan guru zaman lain itu nih wah tahu, wah paham. Ini yang disebut sebagai fahmu haqaiq asya, sebelum memahami hakikat segala sesuatu sebelum dipelajari pada guru atau ustaz. Ini sebagai bahan untuk pengajian kita hari ini. Yang kita dapatkan adalah yang pertama, bagi para penuntut ilmu, para santri harus memperbaikinya, terutama apalagi para hafizul Quran, para hamilul Quran. Mau menghafal Quran, niat kita apa? Ya, niat kita apa dalam menghafal Quran? Apakah Quran ini kita niatkan sebagai sarana atau wasilah kita untuk sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau Quran ini hanya kita hafalkan untuk sekedar menjadi al-iftikhar, untuk berbangga diri? Maka harus kita tanamkan, perbaiki niat kita. Mau menghafalkan Quran, niat kita apa? Yang kedua, kita para pendidik, para ustadz, para guru, kita arahkan murid-murid kita di semua sekolah untuk menuntut ilmu. Niatnya bukan untuk dunia, untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya pesan dari Imam Ghazali, apa yang sudah kita ketahui, ilmu itu kita amalkan. Tingkatan syariat, thariqat, dan hakikat. Untuk sampai kepada hakikat, kita pahami dulu apa yang berkaitan dengan syariat. Karena tidak mungkin memahami hakikat tanpa memahami syariat. Maka bisa larang dengan nama sembahyang, tapi disebut sebagai wali, maka tidak mungkin. Arah
majeduk, wali-wali zaman tahun kesini dengan jogang jadi wali. Dia tawas sembahyang, dia tawas wudhu, dia tawas puasa, dia tawas zakat, maka tidak mungkin dia menjadi wali karena tidak paham tentang syariat. Tetapi ada orang zaman lain mungkin dia tawas belajar, dia tawas baca kitab kuning, lalu pahamnya syariat, berarti dia sudah sampai pada tingkatan hakikat. Jadi ada tingkatan syariat, tariqah dengan hakikat. Dan ilmu pengetahuan yang kita miliki tidak lantas membuat kita merasa paling benar di antara yang lain, tetapi ilmu itu justru semakin bersemangat untuk memperbaiki diri kita. Apa yang masih kurang dari ibadah kita, apa yang masih kurang dari amalan keseharian kita, itulah yang kita perbaiki. Sebagai penutup, coba kita berhitung sholat 5 waktu niki paling lama berapa menit? 7 menit. Sejelo arah 5 kali sholat 5 waktu. Berarti 7 kali 5 kira? 5. Belum dasar 5 menit sejelo. Setengah jam waktu kita kada sembahyang sejelo. Setengah jam sejelo berarti sebulan piring. Setengah kali 13 tidak 15 jam sebulan. 15 jam sebulan. Setahun akhir 15 kali 12 180 jam. 180 jam terubah jadi hari, terubah jadi jeluk tidak? Tidak. 180 dibagi 12 tidak? 15 tidak? 15 gitu. Arah 15 jelo si tekadu sembahyang setahun. Setahun sini Arab 365 jelo. Wah, ibadah tersekali, masa itu sibuk ngurusin amalan dengan setahun Arab 15 jelo tekadu sembahyang ini. Terus itu sibuk, ini salah, ini salah, ini salah. Kan hilang itu, darah hilang. Sibuk kita ini maulid bid'ah, ini salah, ini salah. Padahal amalan temesa masih kurang. Itu pendek ini. Setahun ada 15 jelo tekan sembahyang 5 waktu. Kan melengkap ini 365 jelo tekan sembahyang begitu 15 jelo. Terus kita sombong, kita si paling kena dengan si lain salah. Kan bahaya. Pada amalan pemirsa masih kurang. Maka sebagai muslim yang baik, ngumbe ampun de selapu de sini pertama surga barang-barang. Meskipun beda aliran, beda organisasi, beda masa, kita pada muslim pertama surga sini barang-barang. Masa itu doang berbeda sama surga dengan si lain deh. Maka itu fungsinya niat dalam menuntut ilmu harus benar. Ilmu yang dipelajari harus benar, mengamalkannya harus benar, guru tempat kita belajar harus benar. Kalau guru belum apa-apa mengajarkan ini si lain salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini doang paling kena, guru macam apa? Harusnya guru yang memiliki pandangan luas. Ini pemahaman kita, itu pemahaman mereka, masing-masing benar. Ini sih paling kena. Karena masing-masing memiliki sandaran dalilnya.
Sehingga semakin luwih dengan belajar ilmu agama, semakin luwih dengan paham ilmu agama, dia semakin bingung. Ini jadi semakin luwih ustaz semakin bingung. Ini ustaz ini yang keras, harap pendukung Habib Rizik, harap pendukung Habib Bahar, harap pendukung saya si keras-keras. Ambil yang baik, ambil yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tidak usah diikuti. Begitu cara kita sebagai penuntut ilmu. Ceramah dengan salafi wahabi, narasi bagus baiknya. Lalu berharap, misalnya hal-hal sinila bagus yang bisa memecah belah umat, yang bisa menyalahkan umat yang lain, bisa menyebabkan kita saling kelahi satu sama lain. Ini baiknya. Ini penuntut ilmu. Sehingga ilmu itu benar-benar mengantarkan kita kepada hidayah, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ilmu itu mengantarkan kita kepada kehancuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang berilmu, dan ilmu yang kita miliki bermanfaat bagi seluruh manusia. Dan mudah-mudahan anak jarin sini jadi anak jarin si berilmu, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, menjadi keturunan yang saleh salehah, zurriyatan thayyibah, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.